Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Rafidah, NPM 18083. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Orang Tua tentang Penggunaan WhatsApp sebagai Media Pembelajaran Daring di Kecamatan Muara Budian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sukmaneti, MSI. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dengan menjalankan sistem pembelajaran berbasis online. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba ini, tidak jarang membuat pendidik atau guru dan siswa tidak siap dengan perubahan ini. Hal ini juga dirasakan oleh orang tua, bahkan semua orang yang berada di rumah. Pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka, kini akan menjadi pembelajaran daring. Teknologi menjadi penting dikuasai oleh semua unsur dalam pemanfaatan teknologi, pengadaan sarana prasarana, kuota internet, dan pendampingan anaknya selama proses pendidikan menggunakan daring. Pembelajaran daring ini dapat menggunakan beberapa platform seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dengan ini, orang tua yang mendampingi anak harus memahami penggunaan platform tersebut agar pembelajaran daring berjalan dengan lancar. Sistem pembelajaran ini, sebagian orang tua mengalami kesulitan, baik segi waktu dan juga ketersediaan fasilitas. Ada sebagian orang tua berpengalaman rendah dalam teknologi yang saat ini digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, minimnya pengetahuan penggunaan platform pembelajaran. Yang kedua, orang tua mengalami kesulitan baik dari segi waktu dan juga ketersediaan fasilitas. Yang ketiga, orang tua yang sibuk bekerja dengan pembelajaran daring mengharuskan mendampingi anak menggunakan platform pembelajaran seperti WhatsApp. Selanjutnya, pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring di Kecamatan Muara Budian, Kabupaten Batanghari, Jambi, dan efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring di Kecamatan Muara Budian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring di Kecamatan Muara Budian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Selanjutnya, manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan dapat menambahkan wawasan peneliti mengenai penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran daring. Yang kedua, bagi orang tua, diharapkan orang tua dapat mengetahui penggunaan WhatsApp sebagai pembelajaran daring. Yang ketiga, bagi anak, diharapkan anak dapat memahami penggunaan WhatsApp dalam pembelajaran daring. Bab 2, ada kajian teorinya. Yang pertama, persepsi. Rahmat Jalaluddin mengatakan, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Suharso dan Ana Reptionitias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penemuan langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dapat dipahami bahwa persepsi akan timbul ketika melihat suatu objek atau peristiwa melalui panca inderanya, kemudian menyimpulkan informasi tersebut. Persepsi digunakan untuk mengungkapkan pengalaman terhadap suatu kejadian yang dialaminya.
Definisi persepsi dari berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi orang tua itu adalah proses pengamatan orang tua terhadap lingkungannya tentang suatu yang diterima oleh orang tua di dalam otaknya melalui panca indera, yang akan memberikan suatu tanggapan pada objek dan akan diinterpretasikan dengan kemampuan menyimpulkan hasil pemikiran berdasarkan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Bimo Malgito menyatakan ada dua faktor persepsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan kemampuan diri sendiri yang berasal dari hubungan dengan segi mental, kecerdasan, dan kejasmanian. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu stimulus dan sifat-sifat yang menonjol pada lingkungan yang melatar belakangi objek yang merupakan suatu kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan antara lain sosial dan lingkungan. Berdasarkan dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada dua, yaitu yang berasal dari diri individu dan faktor dari luar individu. Faktor tersebut didapat dari beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu atau dari suatu peristiwa yang diamati pada sebuah objek. Selanjutnya, pembelajaran daring. Daring berasal dari dua kata, yaitu dalam dan jaringan. Menurut Nakayama, pembelajaran daring yaitu proses pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet. Mulyasa mengatakan pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan secara virtual dengan aplikasi virtual yang tersedia. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Menurut Bill Fakih, manfaat dari pembelajaran daring ini yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah adanya pengaruh yang dapat membawa hasil. Kata efektivitas lebih mengacu pada output yang telah ditargetkan. Pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dapat dipadankan dalam pembelajaran seberapa jauh tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan capaian kuantitas, kualitas, dan waktu. Mulyasa mengatakan keefektivitas program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri. Yang pertama, berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif, sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksionalnya. Yang ketiga, memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar, berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang digambarkan di atas. Efektivitas program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti program pembelajaran yang mencakup pembelajaran kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan siswa, motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada penggunaan media, waktu, serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh siswa. Aspek sarana penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik. Dengan hal ini, Watt, Truba, dan Wright dalam Yusuf Hadi Miarso, indikator yang dapat digunakan
untuk menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pengorganisasian materi yang baik. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, penguasaan dan antusiasme terhadap materi pembelajaran, sikap positif terhadap siswa, pemberian nilai yang adil, kelulusan dalam pendekatan pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang baik. Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang terhubung pada jaringan internet yang dapat dioperasikan pada smartphone. Dengan hal ini, Ningrum dan Pramono Jati mengatakan WhatsApp merupakan salah satu media sosial dengan kategori messenger atau chatting yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan atau informasi secara pribadi maupun dalam suatu grup dengan berbagai fitur yang lebih user-friendly, sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan dari yang muda hingga yang tua. WhatsApp mempunyai beberapa fitur yang memudahkan penggunanya melakukan komunikasi. Yang pertama ada chat group, kedua WhatsApp web dan desktop, yang ketiga panggilan suara dan video WhatsApp, yang keempat enkripsi end-to-end, yang kelima foto dan video fitur, yang keenam pesan suara, dan yang ketujuh dokumen. Penggunaan WhatsApp sebagai pembelajaran daring. WhatsApp sebagai pembelajaran daring banyak terjadi di berbagai tingkatan pendidikan, salah satunya sekolah dasar. Tentunya dengan berbagai pertimbangan di sekolah dasar, pembelajaran daring hanya menggunakan WhatsApp Group. Dengan hal ini, pembelajaran akan lebih menarik apabila semua peserta didik aktif dalam pembelajaran tersebut. Dengan hal ini, Pustika Yasa mengatakan kelebihan WhatsApp sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu ada grup WhatsApp, yang kedua dengan media WhatsApp pendidik bisa berkreasi dalam memberikan materi maupun tugas tambahan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bisa dengan mudah mengirim balik prestasi pekerjaan baik berupa komentar langsung yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang keempat, dengan media WhatsApp, metode pembelajaran menjadi ramah lingkungan karena tidak lagi menggunakan hard copy atau menulis prestasi pekerjaan peserta didik. Menurut Pustika Yasa, kekurangan WhatsApp sebagai media pembelajaran yang pertama, pendidik dan peserta didik harus terhubung dengan layanan internet untuk mendapatkan informasi secara real time. Komunikasi menggunakan video, gambar, dan file yang berukuran besar berpengaruh pada penggunaan data atau biaya. Tanpa aturan atau kesepakatan yang jelas oleh admin grup, komunikasi dapat keluar dari konteks pembelajaran. Selanjutnya penelitian yang relevan. Yang pertama, Mirzon Daheri dengan judul Efektivitas WhatsApp sebagai Media Belajar Daring. Yang kedua, Anindya Sri Nugraheni dengan judul Metode Pembelajaran Melalui WhatsApp Group sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Nikomang Suni Astini dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa COVID-19. Kerangka konseptualnya, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang mendukung. Di masa pandemi ini, media yang digunakan adalah salah satunya WhatsApp. WhatsApp merupakan sebuah aplikasi perpesanan instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirimkan pesan dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet. Penggunaan WhatsApp ini dianggap efektif untuk pembelajaran daring dikarenakan seluruh pengguna smartphone cenderung memiliki aplikasi WhatsApp ini, sehingga dalam proses belajar mengajar efektif untuk digunakan. Pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring? Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi? Bab 3, metode penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Mohnazir adalah suatu metode untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini dengan menggunakan deskriptif adalah memberikan penjelasan secara detail rinci terhadap suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan pengamatan langsung dalam melihat peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis atau akurat. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada dokumentasi. Selanjutnya, melakukan uji coba instrumen. Peneliti menggunakan 3 validasi data dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni yang pertama, triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Yang kedua, ketekunan pengamatan, bermaksud untuk menemukan ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal itu secara rinci. Yang ketiga, ada diskusi dengan teman. Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan teman dalam bentuk diskusi analitik, sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera disingkap dan diketahui agar pengertian mendalam dapat segera ditelaah. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang tua di Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi, yang mana nantinya akan diwawancara. Yang kedua ada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah gambaran dari persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada informan untuk mendapatkan data yang relevan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dengan wawancara, setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan wawancara dilakukan menggunakan alat perekam suara agar memperoleh hasil wawancara yang akurat dan tidak kehilangan informasi sebelumnya. Selanjutnya ada observasi. Peneliti mengambil teknik observasi langsung, artinya terjun langsung dengan mengadakan pengamatan menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan kamera yang digunakan untuk mencatat dan memotret hasil observasi. Hasil penelitian akan dicatat menjadi data untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian yang diteliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan bentuk dan penggunaan WhatsApp pada pembelajaran daring. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Setelah data terkumpul dan tercatat, semua selanjutnya mereduksi data-data yang diperoleh, yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga nanti memudahkan menarik kesimpulan, dan peneliti sering memeriksa hasil catatan, dan apabila data kurang lengkap, maka peneliti mencari kembali data yang digunakan, yang diperlukan. Yang kedua ada penyajian data. Data yang telah direduksi, kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat, atau bagan, tabel, grafik, atau diagram. Dengan penyajian data memberikan gambaran-gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Setelah data disajikan, maka dilakukan menarik kesimpulan atau verifikasi dari semua. Setelah data disajikan,
maka dilakukan menarik kesimpulan. Data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban dari masalah dari penelitian. Setelah melakukan verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data dan pengolahan data. Dan ini daftar pustakanya. Lampirannya, kisi-kisi pedoman wawancara persepsi orang tua tentang penggunaan WhatsApp sebagai media pembelajaran daring di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Yang selanjutnya ada pedoman wawancara. Yang pertama, daftar pertanyaannya, apa yang Ibu atau Bapak ketahui tentang WhatsApp? Yang kedua, menurut Ibu atau Bapak, apakah fitur-fitur WhatsApp dapat digunakan sebagai pembelajaran daring? Ketiga, bagaimana tanggapan atau respon Ibu terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan WhatsApp? Bagaimana tanggapan atau respon anak terhadap pembelajaran menggunakan WhatsApp? Yang kelima, bagaimana kesulitan dan hambatan dalam penggunaan WhatsApp pada pembelajaran daring? Yang keenam, apa kendala yang Ibu atau Bapak rasakan saat menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran daring? Menurut Ibu atau Bapak, apa dampak pembelajaran daring dengan menggunakan WhatsApp bagi anak? Apa saran dari Ibu atau Bapak mengenai penggunaan WhatsApp pada pembelajaran daring? Dan yang terakhir, menurut pandangan Ibu, efektifkah menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran daring? Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.